warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Ijo Wahyuni dari SD Negeri Lahir 2, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih kepada fasilitator Ibu Sri Gunaton dan pengajar praktik kami Ibu Retno Widowati yang selalu membimbing saya. Model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama, CGP berlatih untuk menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri. Kedua, CGP berlatih menyusun kalimat bagja untuk prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip utama pendekatan positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dari hal baik yang bersifat positif, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif, yang pertama buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak. Terwujudnya peserta didik yang budi. B. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak yang mulia. U. Ulet dan tangguh dalam berwirausaha. D. Dorongan untuk selalu bergotong royong. I. Inovatif dan kreatif. Komponen visi: beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, ulet dan tangguh dalam berwirausaha, dorongan untuk selalu bergotong royong, inovatif dan kreatif. Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, penggambaran peserta didik yang percaya adanya Tuhan, sehingga menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya sehingga terbentuk akhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Ulet dan tangguh dalam berwirausaha, penggambaran peserta didik yang mampu menyiapkan ekonomi lewat kewirausahaan mencerminkan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri untuk siap menghadapi kehidupan dalam globalisasi. Dorongan untuk selalu bergotong royong, penggambaran peserta didik yang mampu bekerja sama mencerminkan profil pelajar Pancasila. Inovatif dan kreatif,
penggambaran peserta didik yang mampu menciptakan dan mempelajari hal baru sesuai perkembangan zaman, termasuk berprestasi, serta menghasilkan karya mencerminkan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan mewujudkan peserta didik yang ulet dan tangguh dalam berwirausaha dengan bekal teknologi informasi melalui pembelajaran kewirausahaan. Tahapan Bagja berdasarkan perubahan diri, yaitu Bagja, BAGJA, B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Dalam tahapan Bagja prakarsa perubahan, mewujudkan peserta didik yang ulet dan tangguh dalam berwirausaha dengan bekal teknologi informasi melalui pembelajaran kewirausahaan. Dalam tahap buat pertanyaan utama, di sini pertanyaan utama itu dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Adapun tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Tahap pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang ulet dan tangguh dalam berwirausaha dengan bekal teknologi informasi melalui pembelajaran kewirausahaan? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. 1. Mengkomunikasikan dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, komite sekolah, wali murid, mengenai dukungan yang dibutuhkan. Yang kedua, konsultasi dengan pelaku usaha sukses. Yang ketiga, menyediakan tenaga pengajar pembelajaran kewirausahaan. Tahap yang kedua, A, yaitu tahap ambil pelajaran. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau kelompok besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Pertanyaan yang dibuat. Siapa guru atau wali murid yang sudah berhasil dalam berwirausaha? Bagaimana cara mengatur program pembelajaran wirausaha? Apa aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik ulet dan tangguh dalam berwirausaha?
Apa situasi yang mendukung untuk melatih peserta didik ulet dan tangguh berwirausaha? Apa keterampilan teknologi informasi yang sudah dikuasai peserta didik untuk berwirausaha? Tindakan yang dilakukan: 1. Mencari profil atau tokoh yang sudah berhasil dalam berwirausaha dengan membuat angket dibagi ke peserta didik, kemudian dilanjutkan wawancara untuk menjelaskan angket yang ditulis. Kedua, menyusun jadwal pembelajaran wirausaha. Ketiga, melakukan praktek pasar kelas. Keempat, mencari informasi tentang sarana dan prasarana yang mendukung program. Kelima, wawancara kepada peserta didik pengalaman yang dimiliki dalam berwirausaha. Tahapan gali mimpi diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan yang dibuat: 1. Apa saja kegiatan baru yang bisa dilakukan ketika peserta didik menguasai teknologi informasi untuk berwirausaha? Kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran berwirausaha jika peserta didik sudah menguasai teknologi informasi untuk berwirausaha? Tindakan yang dilakukan: 1. Menanyakan pendapat guru dan peserta didik tentang harapan mereka. Kedua, membuat deskripsi pembelajaran yang menarik jika peserta didik sudah menguasai teknologi informasi. Ketiga, menggali keinginan, bakat, dan minat murid. Tahap yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan yang dibuat: apa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang ulet dan tangguh dalam berwirausaha dengan bekal teknologi informasi? Apa langkah-langkah untuk menyiapkan pelaksanaan program kewirausahaan? Berapa lama target pelaksanaan program? Tindakan yang dilakukan: membuat rencana pelaksanaan, menentukan tenaga pengajar dan target peserta didik, membuat capaian yang realistis setiap minggunya, menentukan lama pelaksanaan program. Tahap atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol atau SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaan yang dibuat: siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan program ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program dapat berjalan dengan berkelanjutan? Bagaimana agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik?
Bagaimana cara untuk meningkatkan pelaksanaan program agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan? Tindakan yang dilakukan, menyusun tim pelaksana berikut pembagian perannya, membuat SOP pelaksanaan, melakukan monitoring, evaluasi, umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat, dan membuat rencana tindak lanjut. Kegiatan yang pernah dilakukan tentang kewirausahaan yaitu melakukan pasar kelas di kelas 2. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.